Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat yang ke-119 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin, dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, atau orang-orang yang jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semua untuk berteman, untuk bersaudara bersama dengan orang-orang yang jujur, terutama jujur imannya kepada Allah. Dan ini menunjukkan Allah menganjurkan kita semua untuk menjadi orang yang jujur, yang mana jujur ini perkara yang sangat mulia di sisi Allah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas surga bagi orang-orang yang jujur, baik kelakuannya, ucapannya, maupun jujur dalam keyakinannya. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, alaikum bisidqi, hendaklah kalian berlaku jujur, fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena kejujuran itu mengajak kepada kebajikan. Wa innal bir yahdi ilal jannah, dan kebajikan itu mengajak masuk ke dalam surga. Wala yazalur rajulu, senantiasa seseorang berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, melainkan dia di sisi Allah disebut orang yang jujur atau siddiqa. Ditulis oleh Allah sebagai orang yang siddiqa, orang yang jujur. Jadi barang siapa yang berusaha jujur, barang siapa yang senantiasa jujur, berusaha untuk jujur dalam perbuatan, ucapannya, keyakinannya, maka Allah tuliskan untuknya sebagai siddiqa, orang yang siddiq, orang yang jujur. Dan juga Rasulullah menyebutkan dalam hadis tentang ancaman orang-orang yang dusta. Innal kadhiba yahdi ilal fujur. Adapun sebaliknya, orang-orang yang dusta ucapannya,
dusta perbuatannya, keyakinannya, maka barang siapa yang berbuat kedustaan yahdi ilal fujur, maka akan mengajaknya untuk berbuat maksiat. Makanya kalau ada orang yang suka berbuat dosa, kalau ada orang-orang yang suka bermaksiat, itu tandanya dia belum jujur. Masih banyak kedustaannya. Walaupun mungkin kedustaannya bukan dari sisi ucapan, bisa jadi kedustaannya dari sisi keyakinannya. Wa innal fujur yahdi ilan nar, dan perbuatan kefajiran, keburukan, buah dari kedustaan akan mengantarkan pelakunya masuk ke dalam an-nar, ke dalam neraka. Wala yazalur rajul yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallah kadzaban. Maka barang siapa yang suka dusta dan terus menerus di atas kedustaannya, maka dia di sisi Allah ditulis sebagai pendusta. Maka inilah tentang kejujuran dan kedustaan. Maka kejujuran akan membawa ke surga, dan kedustaan akan membawa ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Dan juga disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hajj, fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qawla zur. Allah katakan, tinggalkan, jauhilah oleh kalian ucapan dusta. Dan ini menunjukkan haramnya kedustaan, sampai Allah melarangnya langsung di dalam Al-Quran. Fa inna sidqa tuma'nina wa innal kadhiba ribah. Sesungguhnya kejujuran itu buahnya ketenangan, dan kedustaan itu buahnya ketidaktenangan atau kebimbangan. Masyarul muslimin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Maka di kesempatan kali ini kita sebutkan bahaya dusta yang sudah dianggap biasa. Bahkan ada sebagian orang katanya tidak tenang kalau belum dusta, merasa tidak nyaman kalau belum dusta. Dan sebagian manusia telah menjadikan kedustaan sebagai kebutuhan pokoknya. Sebagian manusia sudah menjadikan kedustaan sebagai kebutuhan pokoknya. Sampai-sampai katanya kalau belum dusta belum tenang, kalau tidak dusta tidak nyaman, kalau tidak dusta tidak dapat solusi, katanya jalan keluar. Dan bahkan sebagian manusia menjadikan kedustaan ini solusi problematika kehidupan yang dia hadapi. Maka hendaknya kita sadar mulai sekarang dan seterusnya bahwasanya dusta ini tidaklah mengajak kepada kebaikan, melainkan kepada keburukan, dan mendapatkan cap kedustaan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahaya yang pertama dari bahaya kedustaan yang sudah dianggap sangat biasa adalah dosa kedustaan ini termasuk dosa yang paling besar. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian, kata Nabi, aku khabarkan tentang dosa yang paling besar? Qalu bala, maka sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah, kami mau dikhabarkan. Rasulullah mengatakan, yang pertama, dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan. Dosa besar yang kedua, uququl walidain, yaitu durhaka dengan kedua orang tua. Dosa besar yang paling besar yang ketiga adalah
qauluz zur, ucapan kedustaan, ucapan dusta. Ini qauluz zur. Qauluz zur, ucapan dusta, Rasul sebut beriringan dengan kesyirikan. Kenapa demikian? Ternyata semua kesyirikan itu hasil kedustaan. Semua kesyirikan yang terjadi di dunia ini adalah hasil dari kedustaan. Begitulah hebatnya kedustaan. Di antara buahnya adalah menumbuhkan kesyirikan. Maka wajarlah Rasulullah menyebutkan kedustaan beriringan dengan kesyirikan, karena kedustaan adalah bibitnya kesyirikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan besarnya dosa kedustaan yang bisa melahirkan seluruh dosa. Bahkan dosa syirik pun terlahirkan dari sebuah kedustaan. Kemudian yang kedua, di antara bahaya kedustaan, setelah dosa yang paling besar, di antara dosa yang paling besar adalah dosa dusta ini menyebabkan pelakunya tidak mendapatkan hidayah. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat yang ke-28, Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada manusia yang melampaui batas, kadzdzabun, lagi pendusta. Jadi orang yang suka berdusta adalah orang yang terhalang dari hidayah. Makanya kita lihat sekarang, kenapa hidup kita ini hidayahnya sedikit? Kenapa kita masih banyak lalainya? Kenapa kita masih banyak berbuat dosa? Kenapa kita masih banyak terlena dengan dunia ini? Apa jawabnya? Karena ketika kita mengatakan kita beriman, kita dusta. Ketika kita mengatakan aku percaya Allah yang menciptakan, memberi rezeki, Allah satu-satunya yang harusnya paling dicintai, ternyata ucapannya dusta. Mengakunya cinta Rasulullah, tapi giliran ditampakkan ajaran Rasul, dia tinggalkan. Itu menunjukkan dia dusta. Dan ternyata semua hidayah yang kita rasakan sekarang, kenapa sedikit? Kenapa sedikit dan kurang dalam pengamalannya? Sebabnya kita masih banyak kedustaannya. Yang mana kedustaan itu terjadi dalam 3 perkara. Yang pertama, terjadi dalam keyakinan seseorang. Yang mana yang kedua, terjadi kedustaan itu pada ucapannya. Yang ketiga, terjadi kedustaan itu dalam perbuatannya. Dan seringnya kita jujur di lisan saja, tetapi belum tentu jujur di keyakinannya, belum tentu jujur di perbuatannya. Betapa banyak orang-orang yang tertipu dengan lisan-lisan manusia, dikarenakan seakan-akan jujur, padahal menyimpan kedustaan dalam hatinya dan perbuatannya. Kemudian yang ketiga, di antara bahaya kedustaan, akan dikutuk oleh Allah. Berdasarkan surah Az-Zariyat ayat yang ke-10, Qutilal kharrasun, terkutuklah orang-orang yang banyak bohong. Terkutuklah orang-orang yang banyak bohongnya, banyak dustanya. Allah langsung mengutuknya. Allah langsung mencelanya di dalam Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, di antara bahaya kedustaan yang keempat, bahwasanya dusta itu menyebabkan pelakunya mudah berbuat dosa, menyebabkan pelakunya mudah bermaksiat. Sebagaimana sabda Rasulullah, wa iyyakum wal kadhib,
fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Maka hati-hatilah kalian dari kedustaan, karena dusta itu mengajak pelakunya untuk bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Barang siapa yang biasa dusta, maka pasti terbiasa untuk bermaksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang kelima di antara bahaya kedustaan adalah tidak diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Tidak disucikan dosa-dosanya di hari kiamat, dan tidak dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, tidak diperhatikan oleh Allah di hari kiamat. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah mengatakan, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim." Ada 3 golongan, kata Nabi, yang tidak diajak bicara, tidak disucikan, tidak dilihat oleh Allah di hari kiamat. Yang pertama adalah syekhun zanin, orang tua tapi hobi berzina. Wa malikun kadzabun. Yang kedua, raja, penguasa, pembesar, pemimpin sebuah negara atau ketua sebuah daerah. Malikun kadzab. Ketika berkuasa dia dusta, yaitu penguasa yang pendusta. Maka inilah golongan di antara golongan yang tidak diajak oleh Allah untuk bicara di hari kiamat. Malikun kadzab, yaitu penguasa yang pendusta. Kemudian yang ketiga, wa'ilun mustakbir, yaitu orang miskin yang sombong. Tetapi yang kita bahas di sini adalah malikun kadzab, raja yang pendusta, penguasa yang pendusta, tidak disucikan dan diajak bicara oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang keenam, di antara bahaya kedustaan yang seringnya dianggap biasa adalah mendapat gelar seburuk-buruk manusia. Kama anna khairan nasi al-anbiya. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sebaik-baik manusia adalah para nabi. Fasyarrun nasi man tashabbaha bihim. Maka orang yang terburuk adalah orang yang berdusta, ngaku-ngaku sebagai nabi. Jadi orang yang terburuk adalah pendusta yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Kemudian di antara bahaya kedustaan yang berikutnya adalah yang ketujuh, seorang yang pendusta tidak boleh diambil ilmu darinya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Malik, la yu'khadh al-ilmu an arba'ah. Tidak boleh diambil ilmu, di antaranya wa rajulin ma'rufin bil kadzib, dari seseorang yang hobi dusta. Maka tidak boleh mengambil ilmu agama ini dari orang-orang yang hobi berdusta. Dan itu diharamkan karena bahayanya, karena bisa merusak syariat ini. Kemudian berikutnya di antara bahaya kedustaan adalah dusta ini membuat pelakunya kecanduan. Kita sering dengar ada orang yang kecanduan narkoba taubat. Kemudian kecanduan miras, minuman keras, bertaubat. Kecanduan nyabu, taubat. Tapi ternyata yang lebih sulit itu kalau sudah kecanduan bohong, sudah kecanduan dusta, maka sangat sulit bertaubatnya, karena kadar kecanduannya lebih tinggi daripada obat-obatan terlarang yang haram. Disebutkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku,
Ihdharil kadhiba, hati-hati dari suka bohong. Fa innahu syahiyun, karena kedustaan, kebohongan itu syahi, enak sekali, lezat. Kalahmil usfur, rasanya seperti makan daging burung, seperti burung goreng, daging burung yang dibakar misalnya, lezat sekali. Man akana minhu syai'an lam yusbir anhu, barang siapa yang dia memakan kedustaan ini atau daging burung, maka dia tidak akan sabar, bahkan terus menerus pengennya bohong. Maka ini menunjukkan kepada kita bahaya yang luar biasa, membuat pelakunya kecanduan, bahkan saking candunya ditulis di sisi Allah sebagai kadzab, sebagai pendusta. Dahulu di zaman Rasulullah ada seorang ibu-ibu manggil anaknya, "Wahai anakku, kemarilah, akan ku beri sesuatu." Maka Nabi mengatakan, "Wahai seorang ibu, kalau anakmu datang, engkau ingin kasih apa?" Kata ibunya, "Aku ingin kasih dia kurma." Maka Nabi mengatakan, "Seandainya engkau memanggilnya, katanya ingin memberi sesuatu, tapi ternyata tidak diberi, engkau tertulis kedustaannya, akan ditulis kedustaanmu." Jadi dusta seorang orang tua ke anak itu ditulis, apalagi dusta seorang teman ke teman yang lainnya, atau dusta seorang anak ke ibunya, dusta seorang istri ke suaminya, atau dusta seorang suami ke istrinya. Maka setiap kedustaan itu ditulis, dan bisa jadi kalau ditampakkan sekarang ini, catatan kedustaan kita mungkin sepanjang 10 meter itu sudah sangat sedikit. Mungkin kalau ditulis kedustaan kita dari sisi kedustaan keyakinan, kedustaan ucapan, kedustaan perbuatan, mungkin bisa jadi lebih dari 100 meter catatan kedustaan yang telah kita lakukan selama ini. Dan apakah dihapus? Jawabnya, catatan kedustaan manusia tidak dihapus, akan ditampakkan di hari kiamat. Walaupun bisa jadi sudah diampuni, hanya saja kata para ulama, pengampunan dosa tidak menyebabkan dihapusnya catatan. Maka hendaknya semua hati-hatilah mencatat catatan yang buruk dalam lembaran catatan amalnya, karena setiap keburukan kita tercatat dan akan kita baca nanti pada yaumul qiyamah. Kemudian yang berikutnya di antara bahaya kedustaan ini adalah wajib masuk ke dalam neraka dan diharamkan masuk surga. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang mengambil barang seorang muslim dengan cara bersumpah dusta, dia katakan itu barangku, wallahi katanya itu barangku, padahal dusta, aujaballahu lahun nar, maka Allah pun akan mewajibkan dia masuk neraka. Wa harrama alaihil jannah, dan Allah akan haramkan dia masuk ke dalam surga. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah, bagaimana kalau dia dusta sekedar untuk mengambil sebatang siwak yang harganya mungkin cuma 5.000? Apakah haram juga masuk neraka? Wajib juga masuk neraka? Haram juga masuk surga?" Nabi mengatakan, "Wa in qasiban min arakin," walaupun bohong untuk mengambil sebatang pohon siwak milik orang lain yang mungkin harganya sekitar 5.000 rupiah sebatangnya. Maka inilah menunjukkan besarnya dosa kedustaan. Maka jangan berani-berani berbuat dusta. Barang siapa yang melakukan dusta, bisa jadi satu kedustaan itu di sisi Allah
bisa mengalahkan amalan-amalan solehnya selama hidupnya. Kemudian yang berikutnya di antara bahaya kedustaan adalah mendapatkan ciri-ciri orang munafik. Disebutkan ayatul munafiq thalathun. Tanda orang munafik itu kata Nabi ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara, maka dia berbicara dengan kedustaan. Kemudian berikutnya di antara bahaya kedustaan, mendapatkan doa kecelakaan dari Nabi. Rasulullah mengatakan, wailun, celakalah orang-orang yang berdusta. Wailun lahu, sampai 3 kali Nabi mengatakan celaka, celaka, celaka orang yang suka berdusta, walaupun dia dengan niat supaya orang lain tertawa. Maka kedustaan itu walaupun niatnya bikin orang ketawa, tetap namanya dusta, dan tetap akan mendapatkan ancaman kecelakaan dan doa kecelakaan dari Nabi SAW. Kemudian yang terakhir, di antara bahaya kedustaan adalah bahaya kedustaan di hari kiamat. Disebutkan dalam hadis yang sahih, orang yang suka dusta di hari kiamat akan dirobek mulutnya sampai tengkuknya, akan dirobek lubang hidungnya sampai tengkuknya, akan dirobek bola matanya sampai tengkuknya. Dan orang yang suka dusta akan dimasukkan ke dalam lumpur neraka atau nanah neraka yang ada di dalamnya. Maka hendaknya kita semua bertobat kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya kedustaan ini dosa yang dianggap sepele, tapi membinasakan pelakunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua lisan yang jujur, walaupun pahit di awalnya, dan membuang dari sifat kedustaan walaupun sudah kecanduan. Dan kita berharap kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kedustaan kita selama ini, baik yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari atau tidak sengaja melakukannya, atau mungkin karena terpaksa. Maka mudah-mudahan sedikit kajian tentang kedustaan ini menjadikan kita sadar bahwasanya dusta itu bukanlah dosa kecil, melainkan dosa besar yang menyebabkan seseorang mendapatkan murka dari Allah, kemarahan Rasulnya, dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang menyala-nyala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.